Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Sembilan orang tewas dalam musibah longsor di Denpasar dan Kelungkung. Polres Tabanan menetapkan Kepala Lembaga Perkreditan Desa Tibubiu Kerambitan menjadi tersangka kasus korupsi dana usaha ekonomi kreatif. Kementerian Pariwisata terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui gerakan wisata bersih. Polres Tabanan menetapkan Kepala Lembaga Perkreditan Desa atau LPD Tibubiu Kerambitan menjadi tersangka karena diduga mengkorupsi dana usaha ekonomi kreatif. Penetapan tersangka ini berdasarkan keterangan 46 saksi yang menjalani pemeriksaan di Mapores Tabanan. Selain Kepala LPD, polisi juga menjerat 3 orang lainnya, salah satunya menjabat sebagai bendahara. Senin lalu polisi merilis kasus tersebut dengan menghadirkan seluruh tersangka. Tersangka menyalahgunakan dana usaha dengan cara membuat proposal palsu, kemudian menyalurkan dana tersebut ke perorangan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan tersangka dilakukan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 dan menyebabkan kerugian negara hingga 1 miliar 30 juta rupiah. Penyimpangan pengelolaan dana usaha ekonomi produktif atau disingkat dengan UEP, WEP, yang terjadi pada tahun 2016, 2019, dan 2020 di kantor web Kecamatan Kerambitan. Dananya dipakai apa, Dan? Itu artinya dana itu digunakan untuk kegiatan operasional LPD, sehingga seharusnya dana tersebut dicairkan, digunakan, diperuntukkan oleh kelompok masyarakat ekonomi bawah, namun dalam pelaksanaan kegiatannya tidak dilaksanakan. Selain meringkus 4 tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa proposal palsu, kwitansi pencairan dana, dan rekening koran. Para tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara 4 hingga 20 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Setelah rumah tangga, hotel dan restoran menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali. Ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk mengurangi sampah yang mencemari kawasan pesisir pantai. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Durofik berjanji meminta pemerintah daerah menata pengelolaan sampah di Bali untuk menjaga citra pariwisata dan wajah Indonesia di mata dunia. Hal tersebut disampaikan Menteri saat melaksanakan aksi bersih sampah plastik di Pantai Kedonganan, Pantai Kelan, dan Pantai Jimbaran Badung pada hari Minggu 19 Januari lalu. Menteri juga meminta pemerintah daerah untuk menerapkan aturan kepada turis yang datang ke Bali agar tidak membuang sampah sembarangan. Karena hotel, restoran, dan kafe di Bali menyumbang termasuk sumber penghasil sampah yang relatif besar setelah rumah tangga. Jadi kepedulian mereka menyelesaikan sampahnya sendiri menjadi wajib. Ini sama dengan Pak Ibu Pariwisata, pemerintah Provinsi Bali akan dengan serius untuk menginisiasi ini. Namun sekali lagi kami juga tidak segan-segan untuk menerapkan langkah-langkah kuratif dan represif bila mana diperlukan terkait dengan penyelenggaraan sampah di Bali. Bali adalah wujud dari muka bangsa kita. Kami tidak akan segan-segan untuk melakukan langkah apapun di dalam menyempurnakan tata kelola persampahan di Bali dengan sangat serius. Semua pihak harus bertanggung jawab, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan seluruh lapisan masyarakat, termasuk hotel dan restoran. Aksi bersih pantai melibatkan ribuan orang dari berbagai lembaga dan elemen masyarakat. Kegiatan ini sekaligus dilaksanakan dalam rangka Bulan Cinta Laut yang dipusatkan di Pantai Kedonganan Jimbaran dan Pantai Kelan.
Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Sudah berjalan hampir sepekan, program makan bergizi gratis di Karangasem berjalan sesuai rencana setelah launching beberapa waktu lalu. Program makan bergizi gratis dilaksanakan Badan Gizi Nasional melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan Dapur Sehat. Untuk sementara, program makan bergizi gratis baru dilaksanakan di Kecamatan Karangasem dengan sasaran sekitar 2.800 siswa di 18 sekolah, mulai dari tingkat PAUD hingga SMA, serta 2 lokasi penyaluran untuk balita dan ibu hamil. Di SMK PGRI Karangasem, siswa mengaku porsi makanan yang tersaji sudah mencukupi dan rasanya pun cukup enak. Mereka berharap agar menu makanan setiap harinya bisa berbeda-beda. Dengan kemarin apa berbeda? Menunya apa sama? Berbeda. Berbeda. Kalau yang saat ini seperti apa? Tuna sama gini sama tempenya enak. Sama sayur. Jadi setiap hari pengennya menunya berbeda ya? Iya. Menu yang paling kamu suka apa? Ayam. Ayam. Ayam apa? Ayam si manis, sambal manis gitu. Harapannya? Harapannya semoga bisa terus seperti ini. Menunya berbeda. Sejauh ini kita lihat bahwa di Satuan Pelayanan tadi karena hari ini baru dimulai di tempat kita di Karangasem, Kepala Dapur masih akan memanage ulang bagaimana bagian-bagian apa saja yang perlu diperkuat, bagian-bagian apa saja yang bisa dikurangi untuk agar proses penyiapan makanan itu semakin smooth, semakin lancar persiapannya. Walaupun tadi kita lihat tidak ada kendala bahwa mereka pada waktunya mampu mendistribusikan makanan-makanan. Dan kita lihat juga sekarang di lapangan, tepat pada waktunya makanan itu bisa diterima oleh adik-adik kita dan mereka menikmati makanan bergizi. Nanti jumlah penerima program makan bergizi gratis di Karangasem akan bertambah menjadi 87.000 siswa mulai dari PAUD hingga SMA, termasuk ibu hamil dan balita di 8 kecamatan di Karangasem. Untuk menjangkau layanan ini, pemerintah akan membangun 17 dapur sehat yang tersebar di masing-masing kecamatan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.